wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat Ketua Darmawanita Persatuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Astrid Wahid Wahyudi, Ketua Darmawanita Dinas Pendidikan Cabang Dinas di wilayah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ustadz Bangun Samudra yang telah hadir bersama kita, pengurus Darmawanita Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Kota se-Jawa Timur beserta pengurus, majelis taklim yang berbahagia. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tausiah Ramadan secara luring dan Zoom yang diselenggarakan oleh Darmawanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Darmawanita Persatuan Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Kota se-Jawa Timur dengan tema Ibu Madrasah Pertama bagi Pendidikan Anak, yang mana pada pagi hari ini bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Jagir Sidoresmo 5, Surabaya. Pada kesempatan ini hadir bersama kita Ustadz Bangun Samudra dari Surabaya. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini berlangsung lebih dalam lagi, terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan Ketua Darmawanita Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan tausiah Ramadan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 185 oleh Khori Dini Atikawati dari Winsa, Surabaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau, Ibu Astrid Wahyudi, kami persilakan.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Bangun Samudra, yang alhamdulillah hari ini beliau berkenan memberikan tausiah untuk anggota kami, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan yang kami banggakan dan kami cintai, Ibu-Ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota beserta seluruh pengurus dan anggotanya. Dan yang kami banggakan seluruh panitia yang hari ini telah turut mempersiapkan atas terlaksananya kegiatan tausiah Ramadan ini. Alhamdulillah Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini tanggal 5 Mei 2021 bisa bertemu dan berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta kegiatan tausiah ini yang melalui daring. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita melanjutkan tausiah yang pertama yang awal kemarin kita laksanakan pada tanggal 21 April 2021. Dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita harus tetap bersyukur, bersemangat meskipun tausiah ini dilaksanakan secara Zoom, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tak lupa sholawat dan salam kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya saya selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada panitia dan semua pihak sehingga kegiatan tausiah ini bisa terlaksana dengan baik, dan terima kasih pula kepada semua ibu-ibu yang telah bergabung secara virtual, juga ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun ibu-ibu ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur beserta pengurus dan anggotanya. Semoga dengan tausiah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita, menambah keilmuan dalam menghadapi suatu masalah, melaksanakan nasihat-nasihat kebajikan serta hati kita semakin sejuk dan tenang. Dan tentunya dapat meningkatkan komunikasi, silaturahim, dan rasa kekeluargaan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih pula kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota beserta pengurus dan anggota atas dukungan dan semangatnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup beragam dan inovatif pada bidang sosial budaya di bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini penuh barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami banggakan, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang bertema
serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Tentunya sekecil apapun sangat diharapkan kontribusi kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan dalam bidang pendidikan melalui peran kita khususnya dalam mendidik anak-anak mewujudkan dari generasi ke generasi selanjutnya menjadi generasi yang bertakwa, kuat, dan tangguh. Untuk itu, ibu-ibu yang kami hormati, tausiah pada kesempatan ini dengan tema Ibu Madrasah Pertama bagi Pendidikan Anak kiranya sangat tepat yang akan disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra yang kiranya sudah tidak asing lagi. Karena mohon maaf, mungkin kita sudah mengenal beliau meskipun belum pernah bertemu langsung, mungkin itu sudah pernah membaca beliau viral di tahun 2020 di media sosial. Kepada yang terhormat Ustadz Bangun Samudra, saya sampaikan terima kasih atas kesediaannya memberikan tausiah pada keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ibu-ibu yang kami banggakan, kiranya masih hanya dalam ingatan kita tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah pada tausiah sebelumnya, bahwa sebagai seorang ibu kita mempunyai tugas kewajiban yang sangat kompleks baik kepada suami maupun anak-anak, dan secara fitrah tugas ibu antara lain adalah mendidik serta menjaga pendidikan anak-anak atau putra-putri kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka tanggung jawab kita tentunya bukan sekedar memberikan pemenuhan materi kepada anak-anak, akan tetapi dapat memberikan perhatian penuh dengan nilai-nilai ketakwaan. Ibu-ibu yang kami cintai, sebagai ibu sekaligus anggota Dharma Wanita Persatuan, kita mempunyai peran penting untuk mendidik anak kita pada masa tumbuh kembangnya dalam mengembangkan nilai-nilai yang positif dalam keluarga dan masyarakat. Di media sosial sering kita lihat bahwa seorang anak berani menyakiti, menganiaya orang tuanya hingga meninggal dunia dan lain-lainnya. Semoga hal ini tidak menimpa pada pribadi anak-anak atau putra-putri kita. Untuk itu harus kita tanamkan pada anak-anak kita untuk mempunyai rasa hormat, rasa cinta, melaksanakan ibadah dan etika serta akhlak yang mulia. Anak harus tahu hak dan kewajibannya. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajibannya, diharapkan anak-anak tidak hanya pandai, cerdas secara intelektual, tetapi mampu merespon lingkungannya dengan nilai-nilai yang positif. Semoga ibu-ibu sepakat dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena tidak ada sekolah khusus untuk menjadi seorang ibu. Kita belajar dari orang tua kita masing-masing, masyarakat maupun media tentang hal-hal baik untuk mendidik anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Harus kita sadari bahwa peran dalam mendidik anak-anak di mana ibu lebih dominan, karena sejak lahir dan kesehariannya anak-anak banyak kita dampingi. Untuk itu, marilah kita berikan kepada anak-anak agar tumbuh dalam suasana pengasuhan penuh ketenangan dan ketentraman, karena hal ini akan berpengaruh positif terhadap anak-anak. Kita memang harus bekerja keras dalam mengawasi tingkah laku mereka agar memiliki perilaku terpuji dan mulia. Ibu-ibu yang kami banggakan, berkaitan dengan hal tersebut, maka saya berpesan dan berharap bahwa sukses mendidik anak-anak sejak dini menjadi anak-anak yang mulia dapat kita upayakan dengan sikap kita untuk selalu memberi contoh keteladanan yang baik, selalu konsisten, menanamkan nilai-nilai keagamaan,
membiasakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal kecil yang baik, memanjakan anak dalam batas-batas tertentu, berbagi, peduli, dan menghormati, berani mengatakan salah jika memang salah, menjadi pendengar yang baik bagi anak kita, memahami sifat anak kita, jangan menginterogasi anak serta menanamkan hal-hal baik lainnya dan semuanya bersifat berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati anak-anak kita untuk menjadi anak yang mulia. Akhir kata, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan. Semoga tausiah pada hari ini dapat memberi energi positif bagi kita di bulan Ramadan dan membias di kehidupan pribadi kita, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas sambutannya. Sungguh sangat mendalam sekali dan itu sebenarnya sangat kita banget. Terima kasih Bunda. Baik, hadirin bunda-bundaku yang ada di cabang dinas, menginjak acara inti yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra ini adalah sebagai pembina Mu'alaf Center Tolabul Ilmi Surabaya. Beliau juga sebagai pembina Mu'alaf Center Rumah Singgah Surabaya. Sebagai narasumber Renungan Fajar Radio SSFM. Kemudian beliau juga sebagai narasumber Risalah Hati dari Net TV. Narasumber kajian udara radio Suara Muslim Surabaya FM. Dan beliau juga sebagai narasumber Kiswah Polri TV 9 Surabaya dengan tema Ibu Madrasah Pertama bagi Pendidikan Anak. Ini sebenarnya kita sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja, kadang-kadang kita lupa diri bahwa di rumah ini kita punya anak-anak. Kadang-kadang kita karena sibuk bekerja, anak-anak ini menjadi tanggung jawab dengan yang ada di rumah. Untuk itu kiranya Ustadz, ini sangat tepat sekali untuk tausiah pada siang hari ini. Baik Ustadz, untuk selanjutnya waktu kami persilakan dan mohon izin Ustadz tidak saya temani, tidak apa-apa Ustadz? Ustadz tidak saya temani, tidak apa-apa ya Ustadz? Berani. Menawarkan diri. Mohon izin Ustaz, saya undur diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullah wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang sedang dijamin oleh Allah duduknya, baik yang berada di ruangan ini maupun yang sedang di media
di tempat yang lain. Wabil khusus Ibu Ketua Persatuan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, beserta para pengurus dan juga di jajaran kabupaten kota se-Jawa Timur. Betul. Kulu rahimakumullah. Kenapa saya katakan kita sedang dijamin duduk kita? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu anhu, dibukukan Imam Muslim di nomor hadis 71. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke majelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduknya orang yang ada di majelis, wa idza qa'ada fazid qa'ada mafrulahu, duduk yang sedang mendapat ampunan dosa. Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, "Idza marratum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apakah itu taman surga ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, "Hilakuh dzikr." Halaqah, liqa, majelis ilmu. Ini majelis ilmu sekarang. Majelis taklim, majelis dzikr, majelis taklim. Idza quriyal Quran wal hadis. Apabila di dalamnya dibacakan Quran dan hadis, itulah taman-taman surga. Dan orang-orang yang berada di taman surga, maka wa qariyusariqal jannah, Allah janjikan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang oleh karenanya beliau telah dipilih oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala menjadi teladan terbaik buat kita, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Ibu madrasah pertama bagi pendidikan anak. Iya, di dalam dinamika kehidupan. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu siapa? Suami, ayah. Coba buka semua Qurannya yang di HP atau yang bawa Quran di rumah, yang di tempat lain. Coba kita buka surah Luqman, surah 31 ayat ke-13. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perhatikanlah bagaimana Luqman memberikan pembelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, ibadati Allah, sembah Allah, dan jangan menyekutukannya. Karena syirik, menyekutukan itu adalah perbuatan yang sangat dosa besar. Nah, coba itu yang disebut Allah di surat 31 itu Pak Luqman atau Bu Luqman? Halo, bisa bicara dengan salah sambung, kok nggak ada yang nyambung? Itu Pak Luqman, bukan Bu Luqman. Berarti tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bapak. Dan rumah tangga itu, Rasul bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Imamnya siapa? Bapak. Surga itu menurut gambaran di Quran dan hadis itu rapi, bersih, atau kotor kemproh. Imamnya siapa tadi? Nah, berarti yang tanggung jawab bersih-bersih rumah dan rapi-rapi adalah bapak. Mendidik anak bapak.
Ngejar nafkah bapak, bersusun sama bapak. Istri itu dijaga. Jadi yang pergi keluar belanja itu suami. Dicatat ini yang sampaikan ke suami. Saya nanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu mau masuk surga? Iya. Mau? Ewan ngono bojomu ya. Bantu suami. Kalau cuma wis dipel mas, wis nyapu, wis mbah-mbah, bisa mau masuk neraka. Karena Rasul bersabda, wa atau ajaujaha tadkhulu min aibabin samin ababil jannah. Maka istri yang soleha membantu tugas-tugas suaminya, dipersilahkan Allah masuk pintu surga manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Ternyata benar, balik ibu lagi ternyata yang ngurusin. Walaupun itu tugas suami. Maka di dalam mendidik anak ini, suami nggak boleh terus lepas begitu saja pada ibu. Memang ibu madrasah di rumah karena suami keluar nafkah. Nah, lalu bagaimana agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang sebagaimana yang kita inginkan? Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya soleh, solehah. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak ingin anak-anaknya itu pintar, cerdas, pandai. Tentu semua ingin itu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW memberikan kepada kita cara mendidik anak itu tanpa sedikit pun amarah. Buka Ali Imran 159. Fabima rahmatin minnahu lintalahu. Rasulullah itu lemah lembut dia itu. Jadi gak pernah marah, gak pernah kasar. Bahkan dipukul pun gak pernah membalas, kecuali dalam peperangan. Jadi Rasulullah itu lemah lembut. Maka menerapkan ini pun dalam mendidik anak pun itu juga dengan kelembutan. Sebab kalau anak sekarang dimarah, duduk kamu itu ya, itu masuk kiri keluar kanan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita nanti jadi anak yang sebagaimana kita inginkan, kita diajari caranya. Saya ambilkan dari hadis Tobrak, nomor hadis 87, perawi Jabir radhiyallahu anhu. Dakultu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a yamsi. Aku melihat Rasulullah Muhammad SAW berjalan di atas 4 anggota tubuhnya. Arba'a yamsi, berjalan di atas 4 anggota tubuhnya. Berarti pakai tangan dan kaki. Berarti Rasul merangkak. Dahulu Hasan wal Husaini radhiyallahu anhuma. Di atas punggung beliau ada Husain dan Husain, dua cucu di atas punggung. Qal, Rasul mengatakan, nikmal jamalukuma wa ni'mal adlani antuma. Sebaik-baik onta itu onta kalian, dan sebaik-baik penumpang kalian berdua. Oh, ternyata Rasul tadi itu main onta-ontaan. Kalau Jawa Timur jaran-jaranan, karena tidak ada onta sih. Eyangkung, 2 cucu. Berarti Rasulullah hebat. Eyangkung sekarang, jangankan 2 cucu, 1 cucu di atas delosor eyangkung sekarang. Maksudnya saudaraku, maka ternyata ada pembelajaran dari Rasulullah SAW bahwa memberikan pembelajaran, nasihat, pendidikan itu yang paling hebat di saat bermain. Dan penelitian ini telah dilakukan di University of Commonwealth. Tahu tempatnya? Itu dari kantor dinas ini melakukan mulai ketemu universitasnya. Ternyata apabila edukasi ini diberikan sambil bermain atau ada simulasi, itu akan membuka endotrin otak. Dan ini akan melekat seperti candu. Nah, jadi kalau anak kita sudah terlalu berbes, bedik, dablek, beling gitu ya, jangan dimarahi. Kenal Abdurrahman Sudais, Ustaz Syekh Abdurrahman Sudais, kenal?
Imam besar Masjidil Haram. Masya Allah, baca itu buku biografi beliau. Masa kecilnya bedik, 2 blok belis, mau wakal. Makanan itu yang di meja dikasih tanah. Ibunya kalau sudah lihat seperti itu tidak marah, tapi gini, Abdurrahman, jurusan, amini mata doa, duduk kamu, aminkan doa saya. Anaknya suruh duduk, terus ibunya doanya gini, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh. Dia suruh amin. Jadikan dia anak yang pintar, amin. Hafal Quran, amin. Jadi imam besar di Masjidil Haram, amin. Kejadian. Itu kalau dimarahin, 2 blok, cilik kegedean, tak cilik nomane, cilik temenan dia. Karena apa? Ridha Allah fi ridha walidain. Hati-hati. Jangan sampai ibu itu marah sehingga menimbulkan rasa yang amarah besar, karena itu akan kembali menjadi sebuah doa. Apalagi kalau ibu itu terasa terzalimi, kasihan siapa? Rasul nggak pernah marah, tapi dengan nasihat. Maka cara kalau anak kita sudah terlalu bandel, ajak dia bermain, sambil bermain masukkan nasihat. Itu yang melekat seperti candu. Dan ini ternyata Rasulullah Muhammad SAW menemukan metode ini 1440 tahun Hijriah yang lalu. Tapi diklaim sama umat lain, katanya sistem ini milik kami, katanya. Namanya kindergarten school, namanya playgroup, belajar sambil Ternyata yang menemukan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin anak-anak kita yang sudah bedik, blebes, 2 blek, wakal, jangan dimarahin, langsung ajak bermain. Banyak kok alat permainan. Sambil bermain, masukkan nasihat. Itu endotrin otak terbuka. Maka nasihat, baik bentuk audio maupun visual, itu akan melekat seperti candu. Itu siapa yang ngajari? Rasulullah Muhammad SAW. Contoh terbaik siapa? Buka surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di makana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzikrullah katsira. Sesungguhnya di dalam diri Rasul Muhammad SAW ada suri teladan terbaik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Maka contohlah Rasul. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, contoh Rasul. Dan Rasul ternyata tadi dalam cara mendidik gak ada amarah, tidak ada emosi. Beliau titipkan pesan ini di saat bermain. Dan penemuan Rasulullah Muhammad SAW saat bermain ini diklaim umat lain, seakan-akan mereka yang menemukan. Katanya pola terbaik dalam edukasi otak sehingga melekat itu belajar sambil bermain. Maka mereka buat playgroup, kindergarten school. Padahal itu yang menemukan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, manakala kalau sudah bandel banget, dablek banget, terus pannya ditoto. Nih, saya ambilkan dari hadis Tirmidzi. Nomor hadis 2516. Musnad Ahmadnya 2666. Siapa perawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam ini u'alimuka kalimat iftahullaha yaftahka wa iftahullaha yatika wa idza sta'anta fasta'in billah. Ibnu Abbas digonceng sama Rasulullah di atas ontanya, diajak bepergian. Terus Rasul pesan begini, ya gulam ini u'alimuka kalimat. Gulam, aku ajarkan kamu kalimat yang luar biasa. Apa kalimat itu? Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga.
Dan kalau kamu minta, mintalah pada Allah, maka Allah akan memberimu. Kalau hadis yang pertama, ni'mal jamalu jamaluka wa ni'mal atani antuma. Apa namanya? Onta terbaik itu onta kalian. Kenapa? Karena Rasul jadi onta. Penumpang terbaik kalian berdua, karena cucunya jadi penumpang waktu itu. Apa maknanya onta terbaik onta kalian? Sebaik-baik penumpang kalian berdua. Maknanya adalah siapa yang berjalan di atas Quran dan Sunnah Rasul, itulah sebaik-baik umat. Maka ketika kita mencontoh beliau, kita memberikan pelajaran pada anak-anak kita di atas Quran dan Sunnah, berarti kita itu umat terbaik. Kita umat terbaik. Jadi jangan pernah bersedih hati atau berkecil hati. Ya. Antum khairum ummah. Anda itu umat terbaik. Ya. Dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'la in kuntum mu'minin. Jangan kalian ragu, jangan kalian bersedih hati. Ketahuilah kalian umat terbaik karena beriman. Maka makna di hadis yang pertama tadi Rasul mengatakan nikmal jamalu jamalukum wa ni'mal adli antum, sebaik-baik onta itu onta kalian karena Rasul jadi ontanya. Jadi tidak ada onta yang lebih bahu ini katanya. Ya. Kakekku ini sampai Allah nyuruh semua manusia mencontoh aku, mengikuti aku. Di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Dan sebaik-baik penumpang kalian berdua maknanya apa? Orang yang tetap berada di atas sunnah Rasulullah, berpegang teguh, itulah sebaik-baik penumpang di muka bumi ini. Itu maknanya. Dan nasihat ini diberikan Rasulullah di saat bermain. Yang kedua tadi di hadis Muslim, di saat bepergian. Sama penelitian yang dilakukan di saat bepergian, endoteli otak terbuka, itu ada pesan baik audio maupun visual, itu melekat seperti candu. Dan ini mereka klaim lagi, padahal ini bukan Rasulullah. Diklaim namanya studi ekskursi atau studi tour. Jadi kenapa anak-anak diajak keluar berjalan? Supaya pembelajaran ini bisa melekat sambil bepergian. Jadi kalau anak kita sudah 12, sudah keluarga, sudah gede, langsung enak kita pergi, ajak pergi. Tapi jangan dibujuli ya, cuma muter bundaran Cito gitu doang. Terus dimarahin, besok enak pergi, enggak, paling kok diomeli gitu. Jadi jangan dibohongi, pergi bener. Entah kemana dia ini, selama bepergian itu masukkan nasihat yang mengajari siapa? Rasulullah SAW. Matikan sudah HP, matikan audio dalam mobil, masukkan, boleh abinya, boleh uminya, masukkan, gantian, ceritakan tokoh-tokoh agar nanti itu melekat di otak dia dan dia nanti akan meniru tokoh-tokoh yang kita inginkan. Anak itu lembaran kertas putih, kita yang menulis penanya di sana. Maka kalau kita memakai metode Rasulullah yang pertama tadi saat bermain, yang kedua saat bepergian, fa insyaallah Allah yang menyuruh kita mencontoh Rasulullah. Maka nanti insyaallah ketika anak kita sudah terlalu ajak bepergian, jalan, nasihat masukkan, ceritakan tentang tokoh-tokoh para sahabat, ya para tabi'in, masukkan di sana. Insyaallah putra putri anak-anak kita nanti akan melekat seperti candu. Jadi jangan diomeli, cuma muter bundaran Tugu Pahlawan, tapi diomeli kamu ya. Besok saya pergi, nggak mau kenapa? Nanti diomeli cuma muter tok gitu. Ajak pergi beneran. Yang ketiga, setelah itu nanti kita diskusi. Yang ketiga, saya ambilkan dari hadis Rasul Muhammad SAW dalam hadis Bukhari nomor hadis 5376, Muslimnya 2022, dari Umar bin Abi Salamah. Wa kanat yati yata'issu fil faqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillaha wa kulu
bimi matika fakul matika. Ini Ibu Salamah diajak makan bareng Rasulullah, terus bilang, ulang anak muda, kalau makan bilang bismillah. Ya dari kita jauh muka, gunakan tangan kanan kalau makan. Ya. Ambillah yang terdekat, ucapkan bismillah. Jadi gak bengok-bengok. Iwak piti goreng. Kita yang mendekat. Ternyata memberikan nasihat di saat bermain, di saat bepergian, dan di saat makan sama hasilnya. Endot di otak terbuka dan pesan itu melekat seperti candu. Makanya mereka buat lagi, mereka yang namanya table manner. Padahal yang menemukan siapa? Rasulullah. Hebat agama kita itu, biasa ada kita. Di pek mereka kita cuma gitu. Padahal itu milik kita, milik Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Berapa proyek besar gol di meja makan? Banyak proyek besar tuh gol di meja makan, acaranya makan bersama. Dan itu memang benar. Semua proyek besar tertanda tangani, semua kompensasi bisa terjadi semuanya melalui meja makan. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Maka suami-suami yang baik ketika dia pulang bekerja menyempatkan entah itu salah satu dimakan malamnya atau di sarapan pagi, bisa bersama anak istrinya makan bersama dan masukkan nasihat. Protes, Ustaz kan keluar semua, ya ngomongnya jangan waktu ada nasi ya muncrat, makan pelan ngomong, makan pelan ngomong. Kalau ada nanti ya biar semua. Maka saudara, jadi kalau sudah anak sudah dua berdiri udah tinggal ayo kita ke Taman Dayu misalnya atau ke Batu mana piknik, nah itu dapat barnya itu bepergiannya, dapat nasihat sepanjang jalan, janjian tidak ada HP, mati semua, kita bergembira satu keluarga, masukkan nasihat. Masya Allah, itu melekat betul. Dan itu jitu karena yang ngajari Rasulullah. Masukkan semua, ada keinginan kita apa, tapi dengan kelembutan, tanpa amarah. Rasul tidak ada amarahnya sama sekali kalimatnya. Setelah itu sampai di sana ajak bermain, mau ke taman safari, sambil bermain pun masukkan nasihat, melekat. Terus gitu istirahat, makan bareng kan, masukkan lagi. Tinggal uminya sama Abi gantian. Aku sisi ini ya, aku nanti sisi ini. Gitu. Wow. Nanti anaknya tidak cuma mantap tapi mantap. Yang terakhir yang keempat, saya ambil dari hadis Bukhari, nomor hadis 1356. Siapa perawinya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana gulam Yahudi wajalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fa'annahu fayaqul asli qal fatahu ila abahu wa huwa Abdul Qasim faqala lahu adahamu alhamdulillah alladzi wa'anfatu minan nar. Ini perawinya Anas Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah itu mengunjungi pemuda Yahudi yang sering bantu-bantu Rasul. Dia sedang sakit. Nah, saat sakit itu Rasul mengatakan kalau kamu semua masuklah Islam, kata Rasul. Dia tanya ke bapaknya, ya bapak boleh nggak aku mengikuti Abu Qasim? Abu Qasim itu nama lain Rasulullah. Dan diizinkan sama bapaknya. Begitu dia mau masuk Islam, Rasul dikatakan alhamdulillah fa'atakum minan nar. Alhamdulillah kamu dibebaskan dari api neraka. Ternyata di saat sakit itu adalah saat yang tepat memasukkan sebuah nasihat. Sama persis di otaknya seperti bepergian, seperti bermain, dan seperti makan bersama. Tapi jangan gini ya. Ya Allah, anak saya dablek, sakitkan dia dulu mau tak nasihati. Ya jangan.
kita mesti bisa pakai cara yang bepergian, bermain, dan makan pakai itu. Jangan terus sakitkan dulu dia ya Allah, saya mau nasihati. Jangan. Makanya kalau datang ke orang sakit itu karena ini terbuka, jangan suka ditakut-takuti. Dan jangan ditanya orang sakit itu. Datang orang sakit, karena opo, kok iso? Ini sudah sakit, jangan ditanya. Kalau nanya ke saudaranya, sakitnya kenapa? Kapan? Terus jangan yang sakit. Udah gitu ngomongnya ada tonggoku mbak, kayak sampai mbak 2 hari mati mbak, besok berangkat ini. Kenapa itu terbuka? Maka berilah dia semangat, motivasi. Bahwa maman idam marido au qataya salah, kata Rasulullah. Siapa yang diberi sakit oleh Allah, Allah sudah menghapuskan dosa dan kesalahannya. Berikan begitu-begitu semangat dan mintakan doa. Karena apa? Man idam marido indahu ajadahu. Di antara doa yang dijabah itu ketika sakit. Doa kita dijabah. Ya. Tapi jangan mbak, jangan lorong mbak, aku tunggu aja juga nemennya gitu. Nah oleh karena itu maka ketika kita menguji orang sakit, kita masukkan nasihat atau kita berikan motivasi, itu akan melekat seperti candu. Dan itu mohon maaf, di rumah sakit yang non-Islam dipakai itu cara itu. Mereka sakit, datang doa Alkitab, dibacain Alkitab, dibacain doa-doa yang bukan dari agamanya. Banyak terjadi dan itu memang iya. Karena apa? Mereka tahu bepergian, bermain, makan, sakit sama. Kalau ada pesan melekat seperti candu. Dan ini bahayanya bisa menyerang akidah, bisa hilang akidah. Nah oleh karena itu, saudara-saudaraku, ikhwan wa aktiviti, ada 4 metode yang Rasul berikan kalau kita mau memadrasai anak kita dalam dinamika kehidupan kita tanpa amarah, tapi dengan kelembutan dan nasihat. Dengan 4 metode, ajak dia bermain, ajak bepergian, makan bersama, dan kalau pas dia sakit, masukkan pesan. Sakit ini bisa relevansi dengan tidur. Jadi kalau sudah parah dinasihati, saat tidur nasihati dia, mendengar. Orang tidur itu semua mati, kecuali satu saraf yang hidup. Apa? Pendengaran. Kalau nggak percaya, kalau ada tidur, coba ambil panci, tutupnya panci biru, coba lemparkan, kan dia bangun. Ya. Jadi kalau dilempar bangun, ya. Tapi kalau ada tidak bangun-bangun, nah ini lain cerita. Ya. Nah saudara-saudara itu, itulah kalau kita ingin menjadi madrasah sebagaimana Rasulullah SAW, gunakan cara beliau. Saya ambilkan dari hadis-hadis yang sahih, sehingga kita nanti akan mampu mewarnai anak-anak kita tanpa amarah, tapi dengan kelembutan kasih sayang, sambil bepergian, sambil bermain, sambil makan. Dan kalaupun toh pas dia sakit juga sebuah kesempatan, namun jangan diambil untuk minta sakitnya. Bisa pakai 3 cara, pakai 3 cara itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki yang berkah, amin. Anak-anak soleh dan soleha, amin. Allahumma amin. Nah, dan kita bisa diskusi atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini, saya tak yang mendengarkan. Silakan. Boleh tanya yang pakai chat, nanti saya dibacakan. Yang pakai Zoom ya, ini ya. Jadi boleh ngechat tanya di situ, nanti biar dibacakan adminnya. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat bagus sekali, dan yang jelas ini ibu-ibu dari pengurus Dharma Antar Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun yang berada di daerah, yaitu di cabang dinas, mestinya akan banyak pertanyaan yang akan disampaikan di sini. Membaca ada chat di sini, yaitu tentang surat tentang pendidikan, yang mana itu dari surat Ali Imran 159, surat Luqman ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 31. Kemudian juga penemu pendidikan dengan bermain adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin, sebelum pertanyaan ini kami lempar ke cabang dinas, sekiranya ada dari
Bunda-bunda yang berada di tempat ini akan ada yang bertanya secara langsung. Ada Bunda? Ya. Baik. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Liliana Aprilianti, anggota Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra amat sangat kata Bu Deno tadi aku banget, karena memang kita semua adalah ibu-ibu, di mana ibu adalah madrasah di rumah yang nanti akan mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan baik dunia dan akhirat. Ada satu yang ingin saya tanyakan, salah satunya adalah penemu kindergarten adalah Rasul kita Muhammad SAW. Beliau mengajarkan cucu-cucunya dengan lemah lembut. Lah, kita sebagai ibu yang sudah lama, saya pikir teman-teman ini semuanya, bahkan ada yang sudah bercucu, itu dulu awal-awalnya memang lembah lembut, Ustaz. Tapi lama-lama ketika semakin besar anak-anak, mulut itu kayaknya kalau ada sesuatu yang tidak cocok di hati, itu tidak bisa kita diam. Akhirnya muncul kita menyuruh anak-anak itu dengan bahasa yang kurang lembut menurut saya. Keras, Yeah. nada tinggi. Ya, bagaimana caranya supaya kita mengasah kelembutan kembali yang dulu awal-awal anak-anak masih kecil itu dengan lemah lembut, ketika sudah dewasa kayaknya lemah lembut itu kok nggak mempan. Mungkin itu pertanyaan saya. Jadi bagaimana mengasah kesabaran kami sebagai ibu supaya anak-anak itu dalam bahasa Jawanya manut. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua tahu Nabi Nuh ya? Kenal ya Nabi Nuh? Saya kenal tapi tidak pernah ketemu ya. Kita kenal tidak pernah ketemu. Beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Betul? Dapat berapa orang? 20 laki-laki, 20 perempuan. Hanya dapat 40. 950 tahun itu cuma dapat 40 orang. 20 laki-laki, 20 perempuan. 950 kalau dibagi 40 itu 23 tahun. Jadi ngomel 23 tahun dapat satu. Nah kita tuh baru ngandani anak 2 menit 3 detik, mesti angel kandanan mulai gitu. Berarti nilai kesabaran ini, Nabi Nuh itu 23 tahun ngomong dakwah dapat satu. 23 tahun, kita baru 2 menit 3 detik sudah bilang Anda namu cek angel. Itu belum 2 jam 3 menit, belum 2 hari 3 jam. Belum 2 pekan 3 hari, belum 2 bulan 3 pekan, belum 2 tahun 3 bulan. Berarti nilai kesabaran itu kuncinya satu. Kalau kesabaran bisa kita lakukan dan kita minta pada Allah, dan kuncinya di sholat ternyata. Kalau kita bisa melaksanakan dengan sabar, semuanya dicukupi Allah. Buka surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Surah 20 132. Apa kata Allah? Perintahkan seluruh anggota keluargamu mendirikan sholat. Terus kalimat Allah apa? Wastabir alaiha. Laksanakan itu dengan sabar. Sabar di melaksanakan sholatnya. Baru kalau katakan kami tidak minta apapun, tapi kami yang mencukupkan semua rezeki. Saya tanya, anak soleh soleha itu rezeki bukan? Rezeki. Suami soleh rezeki bukan? Rezeki. Istri soleha rezeki bukan? Rezeki. Tuh, kekayaan rezeki bukan? Rezeki. Kesehatan rezeki. Itu semua dicukupi Allah. Kuncinya sholatnya umi. Jadi ternyata diajari Allah, kalau pengen diterima kesabaran, waktu sholat suruh sabar. Nanti urusan semuanya ikut sabar. Nah kita sholat ke susu.
Kita baca takbiratul ihram, cari iftitah yang paling pendek. Allah Akbar, Allah Akbar, itu paling pendek. Setelah itu baca cari surat yang pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sujudnya ambil yang wajib itu subhanallah satu kali, ya cepet. Makanya kata malaikat blebes temen yang ngebut sholatnya. Nah kalau kita saja dalam menghadap gak sabar, gimana kita mau sabar? Sementara Allah bilang, kalau kamu mengutamakan punyamu urusanku. Buka surat 47. Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuruyansukum yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, apabila kau tidak menolong urusan agamaku, maka urusanmu aku, kata Allah, dan aku kukuhkan kedudukanmu malah. Nah jadi kalau kita tadi sholatnya bisa dengan sabar, maka kebutuhan semua Allah yang atur, Allah yang mencukupkan. Jadi kunci kalau pengen sabar nih, yang anak sudah gede, sudah gede, itu sudah gak cocok diajak main dakon sudah ya. Nah caranya dengan sholat kita dan memerintahkan mereka untuk sholat, disuruh sabar melakukannya, otomatis janji Allah nanti semuanya itu. Kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka kalau kamu totalitas padaku, semua urusan kebutuhanmu aku yang cukupkan. Ini janji Allah di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 bahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kau ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhanmu dicukupi. Aku cukupkan, kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yusra. Semua urusanmu aku mudahkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah yukaffiru min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahanmu aku hapus, aku tutup. Masya Allah. Kuncinya sholat dengan sabar. Maka semuanya dibentuk Allah. Terjawab kok. Baik. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Ustaz. Jangan lupa kuncinya adalah sholat dengan sabar. Ya. Insya Allah Ustaz. Allah tetapkan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz mohon izin, ini ada pertanyaan dari Dharma Wanita Cabang Dinas Kabupaten Malang. Memberikan pertanyaan, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana mendidik anak zaman gadget seperti contoh Rasulullah? Kemudian ada lagi, jika ibu bekerja yang tidak bisa ditinggalkan, bagaimana tugas ibu sebagai madrasah anak? Silakan Ustaz. Kalau dulu kan permainannya permainan tradisional. Sekarang kan permainan sudah banyak yang nggak tradisional, gadget. Gak apa-apa. Tapi pilihkan yang ada edukasinya, terus dampingi. Jadi jangan dikasih materinya terus main, wah kacau. Tapi kalau pakai era gadget pun, dengan gadget tetap ibunya dampingi. Ibu dampingi dan menunjukkan. Jadi tetap kalau ibu bekerja, maka tetap harus tugas wanita yang utama itu adalah ngurus rumah tangga, ya. Karena fakhur rijal minan nisa, dalam surat An-Nisa itu laki-laki lebih diutamakan daripada wanita. Kalaupun memang wanita harus bekerja, tapi jangan ambil waktu bekerja yang ambil yang paruh-paruh waktu, atau yang pulangnya itu pas benar-benar jam 3, jam 4 selesai, supaya apa? Dia segera bisa balik ke rumah untuk apa? Untuk melaksanakan kodratinya sebagai seorang ibu. Nah setelah itu sentuh anak-anaknya, ya. Begitu berbenah dan bersih, langsung anak, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Terus kalau ada hari libur, jangan terima pekerjaan, ya. Jangan takut dengan dahsyatnya lembur. Wah, ini hilang nih dahsyatnya lembur. Jangan, utamakanlah. Kalau siapa yang mengutamakan urusan jalan Allah, maka urusan dia tadi siapa yang mencukupi? Allah. Nah gitu. Jadi bagi yang bekerja, jangan terus dipakai alasan karena saya bekerja, nggak bisa. Bekerjalah, tapi tetap tanggung jawab itu harus diselesaikan. Maka apa yang terjadi? Merubah pola waktu.
Kalau pola waktu yang biasanya pagi hari bersama anak, karena kita bekerja, maka sempatkan di malam hari atau saat habis makan tadi, makan malam sampai beberapa waktu itu, gunakan pola di situ untuk menyentuh anak-anak kita. Ya. Baik, ini masih banyak loh Ustadz pertanyaannya. Iya. Semoga Ustadz tidak bosan ya. Nah, silakan. Ya, sambil melihat jam. Iya, karena masih setengah lama. 12. Siap. Saya ada amanah duhur. Siap. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Dharma Wanita Persatuan Probolinggo. Bertanya, bagaimana cara menjadi ibu yang menarik dan selalu dibutuhkan agar tidak kalah dengan android. Padahal Ustadz belum pernah jadi ibu ya, pertanyaannya. Kemudian Ustadz, bagaimana caranya ibu dan bapak lebih berharga di mata anak-anak sesuai syariat Islam? Silakan Ustaz. Ibu itu harus trendy. Ibu itu harus trendy. Dan ibu kepada anak perempuannya khususnya, tolong jangan jadikan dia anak. Jadikan dia sahabat. Bentuk anak-anak untuk bisa bersahabat dengan dia. Sebab kalau nanti dia bisa bersahabat, sahabat itu karena apa? Kalau kesannya, nanti kita bisa mengambil celah dari situ. Rasul juga melakukan sebagai teman dan sahabat, lebih akrab. Kalau batasin ibu, kalau dulu zaman kita dulu, ibu membeli aja udah takut gitu. Ya, bapak udah takut. Anak sekarang dulu kalau membeli, oh malah dibeli. Dia jadi sinetron saya, dia jadi sinetron, dia jadi TV. Maka agar ibu-ibu ini populer, jadikan ibu itu ikut serta dalam perkembangan itu sambil menjaga. Gak apa-apa, punya WA, silakan punya WA. Mau IG, pakai, samakan dengan mereka, bersama dengan dia, buat konten bersama dengan si anak. Memang harus begitu, itu nanti timbul. Tapi jangan terus kita buat gitu malah sama yang lain. Jangan. Untuk anak-anak dan suami, bila perlu buat grup sendiri gitu, berlomba, fastabiqul khairat di situ, kasih reward. Jadi tidak apa-apa, boleh memberi rewards itu boleh. Kalau kamu nanti goal ini rewardsnya. Siapa yang kasih? Mama yang kasih, Umi yang kasih, ibu yang kasih gitu. Jadi ibu ini trendy gitu untuk anak-anaknya. Ya, jangan cuma bawa bawang, pegang ulek-ulek, pakai daster sobek lagi. Terus kalau suami datang, kok pakai yang itu? Loh, itu paling ISIS. Ya punya ISIS, so bedah kabeh. Jadi berikan kesan-kesan yang terbaik. Jadi kalau kita tahu tren itu, lain dong. Ya. Jadi kita akan berusaha kepada anak-anak kita itu, kita menjadi stars, bintang, ya. Bintang. Tapi jangan dijatuhkan anak-anak dengan kita tampil lebih hebat dari anak-anaknya, nanti anak-anaknya minder, enggak? Ya. Berteman dan bersahabat. Itu tips yang terbaik yang diajarkan Rasul. Berteman sama cucu-cucunya bisa mampu berteman bersahabat. Kuncinya ajak dia seakan-akan sebagai teman. Tanamkan, ibu ini temanmu, tidak usah tenang aja. Nanti papa, wah urusan kita akan berteman. Nah, ajak, gak apa-apa, siasat namanya. Ya, tapi untuk kebaikan sih. Gitu. Jadi cara dari Rasulullah sendiri memberlakukan sebagai seorang teman bersahabat. Baik, terima kasih Ustaz. Ini masih ada lagi. Oh, mohon izin Bunda dulu. Masih ada waktu nggak Ustaz? Masih 5 menit, 10 menit. Oh, baik. Ini boleh satu dulu Bunda? Baik. Mohon izin Bunda Astrid dan bunda-bunda sekalian yang ada di ruangan ini, di majelis taklim ini dan juga Ustaz. Ini banyak sekali pertanyaan, tetapi rata-rata hampir sama yang kaitannya tentang pengaruh gadget. Jadi tadi yang disampaikan Ustadz kurang lebihnya seperti itu jawabannya. Tetapi ini ada lagi Ustadz yang hampir sama juga. Ini dari cabang dinas wilayah Kabupaten Sumeneb dan Mojokerto, ini hampir sama. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz sudah ada di cabang dinas wilayah Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Untuk itu ini waktunya agak lumayan panjang. Ini khusus untuk bunda-bunda yang ada di sini, utamanya untuk Ibu Ketua terlebih dahulu. Mohon izin, monggo Ibu
Astrid Wahyudi untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ali. Matur nuwun Ustaz, masih ada kesempatan untuk kami bertanya. Tutup poin saja. Ini dampak pandemi pada keluarga kami, yaitu dampak yang pertama memang positif. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini anak-anak saya bisa kumpul semua di rumah, karena kebetulan ketiga anak laki saya itu berjauhan semua. Alhamdulillah ini bisa berkumpul, mungkin hampir 1 tahun lebih ini bisa kumpul, yang dari Belanda datang, yang dari Semarang Akpol juga dari di rumah, yang di Magelang juga bisa dari di rumah. Tetapi dengan adanya anak-anak berkumpul di rumah, ini yang membuat masalah di keluarga kami, yaitu teman-teman anak-anak saya itu ikut kumpul di rumah saya dan itu tidak pulang Ustaz. Itu Nyaman saya di rumah. Lain kalau mereka itu main itu datang dan ada terus pulang. Ini nginap itu sampai. tidak pulang, tapi istilah zamannya mandro. Mandro yaitu mungkin bagi kami juga senang anak-anak ada temannya, tetapi karena mandronya itu tidak 1 bulan 2 bulan, ya sudah kayak boyongan di rumah saya. Kebetulan kalau memang ada yang membantu kami untuk menyiapkan mereka makan tuh agak ringan, tetapi saya merasa terbebani di saat seperti ini. Kan sudah ada ART yang sudah mudik, itu menjadi beban. Tentunya saya yang seorang ibu ini harus untuk menyiapkan makan, itu kan wajib. Tidak untuk putra-putri kami saja, tetapi untuk teman-teman juga yang mandro di situ. Saya dengan suami saya kadang itu juga ngobrol bagaimana cara menasihati atau menanyakan ke anak saya, temanmu itu sampai kapan tinggal di rumah sini? Tidak 1-2 orang Ustaz. Yang menetap itu 2 orang menetap, sama saja dengan boyong. Tetapi untuk temannya yang setiap hari datang di rumah saya itu juga banyak ya. Di Surabaya itu banyak sekali, itu setiap hari. Nah, kami mohon petunjuk, mohon arahan dari Ustadz bagaimana cara menanyakan ke anak saya. Yang pertama, kalau saya menanyakan sampai kapan temanmu di sini, nanti takut anak saya tersinggung. Nah, tetapi kalau saya tidak menanyakan, tidak ada batas waktunya sampai kapan. Kadang kami merasa kehilangan waktu bersama anak-anak. Ya. Selama ada teman-temannya, kami tidak bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Yang mana di saat anak-anak saya kumpul, saya kepingin juga dekat sekali dengan anak-anak, juga menasehati, waktunya menasehati mereka. Tetapi dengan adanya teman-teman yang setiap hari di rumah saya merasa terganggu. Buka surat 24 ayat 51. Wa qala lil mu'minin idza tu'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman di surat 24 ayat 51. Maka sebaik-baik jawaban orang mukmin apabila diajak dalam ketetapan Allah dan Rasulnya, dan Rasul sudah memutuskan segala perkara di muka bumi ini, cukup mengatakan kami dengar dan kami taat. Nah, berangkat dari sini Umi. Setelah berangkat dari sini, jadi ngomongnya gini kan anak. Nih, tadi ada pengajian surat 24:51. Coba kau baca. Kan anak baca ya. Wa qala mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kan begini ayatnya. Sebaik-baik jawaban orang mukmin kalau sudah diajak Allah pada jalan Allah dan ketetapan yang Rasul tetapkan di antara kita semua ini, kita cukup mengatakan kami mendengar dan kami taat. Terus Rasul pesan mas, hadis Bukhari 9746, bertamu itu hanya diberi waktu 3 hari. Apabila dia lebih dari 3 hari, maka matikan lampu.
Kalau tamu itu masih bertahan, matikan perhatianmu. Ini hadis sahih. Kalau dia masih lebih, matikan pengairanmu. Masih lebih, tinggal pergi 1-2 hari. Kalau dia masih tinggal, kebaju total. Sudah saya tinggal pergi kosong rumah, tapi tetap. Ya, tapi karena anak-anak masih ada waktu itu. Ikut saya. Tapi kondisi lampu tidak dimatikan. Padahal itu hadis. Jadi, nah, jangan dilema. Kan Allah yang bilang, sebaik orang mukmin itu kalau sudah tak putuskan. Karena apa? Ini kebaikan untuk semua. Sebab kalau kita melanggar itu menjadikan mereka tidak baik. Gara-gara kita tidak patuh sama Allah, akhirnya mereka tidak punya ilmu seenaknya, kan keliru malah, ya kan? Padahal itu sebenarnya tidak termasuk hal yang batil. Buka surat 242, Allah berfirman apa? Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kata Allah, janganlah kamu campurkan antara yang hak dan yang batil. Apalagi kamu mengetahui. Nah, kita tahu nggak boleh. Ya, batasnya cuma 3 hari. Lebih dari itu, pertama kali apa? Lampu. Setelah lampu masih itu perhatian. Berarti masak ditiadakan. Kalau masih itu pengairan. Kita nggak makan didahului. Harus ini. Kalau nanti yang mendidik loh, kasihan mereka juga nggak terdidik, ya salah juga akhirnya. Jadi dijawabnya dijawab Quran sama hadis. Cukup? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti penutupan langsung dengan MC-nya. Tapi saya bantu ya, kita doa bersama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim ba'di bisultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami semua berkumpul baik di ruangan ini maupun yang melalui media-media Zoom kami, ya Allah. Karuniakanlah kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Jadikan ya Allah amal-amal soleh kami, amal ibadah kami kau jaga sesuai Quran dan Sunnah, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Sehingga amalan-amalan kami kau jadikan jadi amalan yang salih, solihah, makbula wa mutaqabbalah. Dan kalaupun kami masih harus berdampingan dengan makhlukmu COVID-19 ini, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami dari segala fitnah yang ditimbulkan olehnya. Jauhkan, hindarkan kami dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Bimbing dan jaga kami selalu, ya Allah. Rabbana atina biladuka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz atas tausiahnya pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh?